4,5 bulan sampai ke 5 bulan itu bisa kawin. Jadi 4 bulan itu biasanya ada tukang roti. Taruh. Ada aja. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Wahyudi. Oke, di video kali ini saya akan menjawab dan menempati. Menjawab. Kalau nempatin janji namanya menempati kan? Ini najar. Pokoknya menempati janji ya. Gitu, pokoknya menempati janji. Pertanyaan yang sering banget, klasik bahkan ya, sering banget datang tuh tanya, bang, kalau ngawinin Giant usia muda, saya kecil, anaknya geno gak? Anaknya bantet gak? Nah, sering banget tuh kayak gitu. Nah, saya akan jawab, Giant itu proporsionalnya tuh di size berapa, di usia berapa, yang pantas dan bisa atau tidaknya di breeding. Kita akan bahas. Oke. Nah, oke, siap Gemak? Siap dong. Jangan bingung. Iya dong. Ya. Iya. Tanya-tanya boleh. Gratis. Iya. Tapi abis ini beliin rokok. Iya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke. Oke, teman-teman. Di sini ada senior Giant, juga ada junior Giant. Nah, saya mau kasih teorinya dulu. Jadi gini. Giant usia yang matang ketika di breeding itu amannya 5 bulan ke atas. 5 bulan ke atas. 5 bulan ke atas itu berarti ikan rata-rata sekitar paling kecil 4,5 atau 5 cm. Itu titik amannya 5 bulan ke atas kawinin ya. Terus bisa gak 5 bulan ke bawah? Bisa. Jadi 4 bulan sudah bisa kawin. 4 bulan, 4,5 bulan sampai ke 5 bulan itu bisa kawin. Jadi 4 bulan itu biasanya ada tukang roti. Taruh. Ada aja ya. Keep. Oke, sorry, tadi ada tukang roti. Jadi kita cut dulu. Jadi gini, usia 4 bulan itu udah bisa bro dikawinin. Jadi walaupun usianya muda bisa dikawinin. Nanti saya akan jelasin kelebihan dan kekurangannya apa. Kawinin di usia yang muda atau dikawinkan di usia yang normal. Jadi yang standar itu udah bisa dikawinin, gimana nanti anaknya. Nah, Giant 4 bulan umumnya sudah masuk ukuran 4 cm. Itu standarnya ya, 4 cm, 4,5. Kalau sampai overload sampai ke 5 cm itu bagus. Ya, itu namanya top genetika lah, ya kan. Nah, kita bicara umumnya aja deh, ya kan. 4 bulan ukuran 4 cm. Berarti ikan masih sekitar seukuran plakat, ya. Anggaplah ukuran mediumnya plakat deh, ya kan. Nah, itu bisa dikawinin. Nah, tapi nanti anaknya bisa gede gak gitu loh. Takutnya kan geno bantet gitu. Nah, kalau selama genetiknya besar, contoh si bapaknya dahulu, ya kan, di atasnya dia, jadi ibarat kata bapaknya atau kakeknya itu gennya besar, maka kita jangan pernah takut ketika anaknya kita kawinin di usia 4 cm, di usia 4 bulan, kemudian di ukuran 4 cm, tuh. Anaknya bakalan tetap aja gede kayak seperti bapaknya. Jadi nggak akan takut lah, jangan pernah takut geno, dicoba aja. Jadi kalau teman-teman itu khawatir akan geno, ya udah berarti kawininnya 5 bulan ke atas di size 5 cm ke up gitu, 5 cm, 5,5, 5,6 gitu. Jadi video ini saya menjawab bahwa ngawinin Giant, breeding Giant itu tidak harus ukuran besar gitu loh. Awas, kalau tidak percaya silahkan buktiin sendiri. Kawinin Giant senior di usia 6 bulan, yaitu di ukuran 6 cm sampai 7 cm kawinin. Kalau jadi, langsung jadi, hebat. Umumnya itu susah. Jadi kalau ukuran senior malah susah sebenarnya dikawinin. Kita aja yang sudah lama banget main ikan Giant, kawinin senior itu berat. Jadi ada trik dan cara khusus gitu loh. Dan yang sudah biasa kawinin ukuran besar. Jadi sudah ada orang-orang yang berkompeten lah di bidang tersebut. Nah, jadi saya rekomen kalau seandainya bang saya beli lelangan, Giantnya baru 4 cm atau 4,5 gitu loh. Nah, tanya sama si sellernya gitu loh. Kalau kita yakin ini ikan bakalan besar,
maka kita tanya dulu track recordnya. Ini ikan dulu indukannya BO berapa bang gitu. Nah kalau BO nya besar insya Allah aman. Jadi kalau tapi masih takut juga silahkan di crossing sama female-nya yang agak panjang. Contohnya seperti ini, male-nya BO 4, pakai female 4,5, itu bisa. Asal jangan 5, up, female 5, up, sedangkan male-nya 4 cm itu susah. Nanti proses melipatnya itu nggak sempurna bro. Jadi kalau bisa tuh proporsional tuh sama, lakinya BO 5, ceweknya BO 5, atau lakinya BO 4, ceweknya BO 4, atau lakinya 4,5, ceweknya 4,5. Pokoknya selisihnya sekitar 5 mili deh. Jadi 4 ke 45, 45 ke 5, begitu deh pokoknya standarnya ya. Nah, ini saya mau kasih tahu nih, agak maju kameranya. Ini saya ada sampel Giant Junior, masih muda bro. Ini BO-nya 4,5 cm, usianya masih 4 bulan. Nah, ini bisa dikawinkan. Pakai female apa? Pakai female Giant yang ukurannya kalau bisa sama-sama 4,5. Gimana kalau female 4 cm? Juga bisa. Terus kalau female 5 cm masih bisa, cuman terlalu jauh, nanti proses melipatnya agak sulit gitu loh. Sehingga nanti telur yang dihasilkan, yang dikeluarkan tidak maksimal. Ketika telur tidak maksimal, maka anaknya tidak banyak, sedikit kuantitinya gitu loh. Nah, jadi ini usia 4 bulan, size 4,5, bisa teman-teman kawinkan gitu loh. Kelebihannya apa? Kelebihannya ikan masih fresh, masih kenceng, jadi kita masih bisa lihat spesifikasinya dari mulai tulang ekornya, kemudian performance-nya kita masih bisa lihat secara detail gitu loh. Nah, tapi kekurangannya adalah ketika usia muda dikawinkan, maka anaknya itu daya tahan tubuhnya tidak sekuat kawin indukan di usia normal, di usia 5 bulan up. Jadi nanti ini dia anaknya tetap ada hasil anaknya, cuma anaknya itu daya tahan tubuhnya itu agak lemah. Bahasa orangnya itu prematur gitu loh. Jadi walau seandainya satu kolam isinya 500 ekor, kemungkinan besar yang hidup bisa cuma 300 ekor gitu. Jadi tapi nggak jadi masalah ya, karena yang penting tujuan kita adalah proses breedingnya gitu loh. Nah, kita ke sebelahnya. Sebelahnya ini udah tua bro, udah 7 bulan bro. Usianya 7 bulan, size body only-nya ini udah 7 cm ya. Jadi ya, inilah giant yang dikatakan real giant ya, seperti ini. Ini baby giant kita anggapnya. Ini baby giant, ini giantnya yang sudah senior. Jadi ini junior giant, ini senior giant. Ini sudah 7 cm. Nah, memang normalnya ikan kawin giant indukan gede begini, enak, puas ngelihatnya. Tapi waktunya lama bro. Jadi kita harus 6 bulan ke atas baru bisa kawinin. Kapan kita punya ikan? Kapan kita mau kejar crossingan warna ini, warna itu, warna ono, kan begitu ya kan, jadi terlalu lama. Nah, jadi saya rekomen usia 4 bulan atau size-nya 4,5 sudah bisa kawin. Tapi nanti anaknya daya tahan tubuhnya cenderung lemah. Tapi kawin di usia 6 cm, di ukuran 6 cm usia 5 ke atas, 5 bulan, 5,5 sampai 6 bulan. Nah, ini anaknya sudah kuat daya tahan tubuhnya gitu loh. Nanti kuantitinya perbandingannya gimana? Kuantitinya tidak akan jauh, kuantiti anaknya tidak akan jauh, misalkan selisihnya cuma 100 ekor dari 500, misalkan yang ini anaknya 500, yang ini 400 atau kebalikannya, itu nggak akan jauh. Karena tapi yang penting itu bisa bertahan hidup gitu loh. Anaknya ini bisa bertahan hidup sampai di usia 2,5 bulan. Setelah itu baru kita bisa sortir mana yang sudah mutasi, yang siap dibesarkan, mana yang belum gitu. Jadi kalau nunggu sampai 6 cm itu terlalu lama, teman-teman nanti akan sulit untuk memperbanyak kuantiti ikan kita. Nah, jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa usia giant 4 bulan atau 4,5 bulan sudah bisa kawin. Dengan ukuran 4 cm 4,5 ini sudah bisa kawin ya. Nanti pakai female-nya kalau bisa samain. Ini male-nya 4,5, pakai female yang 4,5. Kalau male-nya 4, female-nya juga 4 cm gitu maksudnya. Nah, tapi kalau male-nya 4 cm, female 4,5 juga bisa. Kemudian dibalik juga bisa. Pokoknya selisihnya jangan terlalu jauh. Ya pokoknya antara perbandingannya 4 ke 45, 45 ke 5. Begitu aja, jangan terlalu jauh. Sebab kalau terlalu jauh nanti proses melipatnya akan susah. Proses melipat seperti ininya, proses breedingnya. Misalnya ini dia male 7 cm, kita kawinin pakai female 4,5 misalnya. Dilihat aja tuh, dari badannya ya udah jauh, susah nanti proses melipatnya nggak maksimal gitu loh. Sama kayak ke sebelahnya nih, ini juga udah besar, usianya sama-sama udah 7 bulan tuh, udah ya kan.
Nah, ini Giant Senior seperti ini nih penampakannya tuh, gede ya kan, bener-bener big size, bener-bener long body, bener-bener super besar lah ibarat kata. Super big, bener-bener big super, pokoknya apa terserah lu dah. Apa Nih kalau ini sebelahnya nih tuh agak kecil ya. Ini masih 4,5 tuh. Jadi kalau kita zoom out, nah seperti ini, nah tuh terlihat jelas perbandingannya. Ini male ya, ini male-nya gitu. Sekarang kita ke atas sedikit, Nah, ini ada female senior dan female junior. Nah, tadi yang ini yang di bawah ini sangat serasi, sangat cocok kawin pakai size segini nih. Karena ini udah 6 cm bro, ya kan, gede banget ini female. Jadi ini cocok. Ini juga sama bro, ini sekitar 5,8 ini. Ini udah gede. Ini female senior hitungannya, jadi udah besar gitu loh. Memang titik amannya kawinin giant female-nya gede begini, sama-sama gede. Jadi misal male-nya gede ya female-nya juga gede gitu. Nah ini yang kecilnya nih, ini masih sekitar 4,5 sampai 5 cm nih yang kecilnya nih. Maka ini tadi sudah bisa kawin dengan yang ini nih, dengan size segini nih gitu loh. Dan saya cuma kasih gambaran ukuran size saja ya. Jadi ini si male 4,5 cm sudah bisa kawin sama yang ini nih. Nih, sama yang sama-sama kecil. Sama-sama masih di bawah 5 cm. Tapi kalau kita yang ini nih, ini 4,5. Terus kita kawinin pakai ini female-nya. Jauh banget, bro. Susah banget ya kan. Jadi proses melipatan nanti akan sulit. Kalau mau lihat perbandingan, nih kita putar posisinya ya. Posisinya kita putar. Nih. Yang ini kita ke atasin. Tuh. Nah, tuh coba lihat. Jauh kan? Tuh. Ini male, ini female. Jauh banget, bro. Kayak anak pelajar sama tante-tante. Tuh, ya kan? Jauh banget tuh. Jauh banget tuh. Nggak bisa ini tuh, kejauhan. Bisa saja belum nyampe. Ini masih 2 atau 3 tahun lagi begitu. Ada lagunya tuh. Lagunya siapa tuh yang begitu tuh? Lagu siapa tuh? Yang masih lama, masih 3-2 tahun lagi apa Krisya apa siapa tahu, lupa dah pokoknya dah. Nah, begitu tuh, ya tuh. Nggak bisa bro, nggak bisa. Ini kegedean female-nya, male-nya kekecilan, gitu, masih kecil, tuh, ya kan, susah ngeliputnya tuh. Coba bayangin tuh, bandingin badannya, kagak bisa, gitu loh, jadi sulit. Coba kalau sama sebelahnya, ini masih bisa, kalau sama sebelahnya tuh, sama-sama masih di bawah 5 cm, tuh ya. Kayak gitu teman-teman. Mungkin kayaknya teman-teman nih udah bisa ngebandingin nih. Oh iya bener ya. Ternyata ukuran itu sangat berpengaruh. Iya berpengaruh. Tapi ini jangan takut anaknya bakalan geno, enggak, karena gennya besar. Nah ini saudaranya. Jadi ini hitungannya nih dia punya kakak nih. Cuma udah 2 kalinya dia. Jadi gitu loh. Ibarat kata ini satu line. Cuma beda usia gitu loh. Ini usianya udah 6 bulan. Sedangkan ini masih 4 bulan setengah gitu loh. Dia pernah punya anak, 2 anak yang kedua sampai ketiga kali, ya ini dia, gitu loh. Nah dia udah punya saudara, gitu loh. Saudaranya mana? Saudaranya ini, tuh, ya kan? Jadi gede, nggak akan takut. Karena apa? Gennya udah ketahuan tuh dari awalnya tuh, gennya besar, gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Yang penting beneran real giant yang kita beli, gitu loh. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau pengen fokus di giant, kalau bisa saya cuma rekomen aja beli sama orang yang spesial, yang di jenis mainnya giant aja gitu. Jadi nggak ada campuran plakat. Karena kalau sudah spesialis lebih enak. Contohnya gini deh analoginya. Tidak mungkin seorang dokter gigi itu mengurusi orang mau beranak. Bidan persalinan ya. Iya. Dokter gigi sama bidan persalinan tuh beda. Gitu. Kayak saya main giant. Saya juga nggak mungkin istilahnya spesial di plakat. Jadi saya khususnya ya di giant. Jadi ini sebagai gambaran aja. Tapi terserah teman-teman. Saya cuma rekomen aja ya. Jadi terserah mau belinya sama siapa terserah. Tapi usahakan yang kita sudah tahu benar-benar genetik itu ya real giant. Oh kalau dia memang mainnya giant. Oh kalau dia mainnya emang plakat. Jadi jelas gitu. Kayak saya fokus di giant aja. Saya nggak punya jenis lain. Yang saya punya adalah giant dan half moon giant. Jadi walaupun half moon tetap giant gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi saya di video ini
mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman bahwa giant itu bisa dikawinkan di usia muda. Jadi 4 cm usia 4 bulan bisa kawin, 4,5 sudah bisa. Kemudian 5 cm ya memang sudah aman. Tapi Bang, kalau mau aman sebenarnya gimana sih? Ya kalau mau aman 5 cm ke atas, 5 bulan ke atas gitu. Tapi kalau pengen coba ya 4 bulan sampai ke 5 bulan, 4 cm sampai ke 5 cm, 4,5 juga bisa. Pokoknya saya saraninnya kalau bisa itu balance antara ukuran si male dan si female-nya itu balance, ya kan? Tidak ada perbedaan size yang begitu signifikan gitu loh, tidak terlalu besar. Kalau dia punya female yang 4 cm, pakailah female-nya 4 cm. Kalau female yang 4,5, pakailah male yang 4,5. Bagaimana kalau di cross? Bisa si female 4, si lakinya 4,5. Si male-nya 5 cm, si ceweknya 4,5. Itu bisa gitu. Yang penting jangan terlalu jauh. Female-nya 4 cm tapi lakiannya 6 cm. Itu susah, Bro, jauh gitu loh. Atau kebalikannya, male-nya itu 4 cm, female-nya 6 cm. Itu nggak bisa, terlalu jauh juga. Nanti proses kawinnya itu durasinya akan terlalu lama gitu loh. Terus juga kenapa saya rekomen usia muda itu di giant udah bisa kawin? Kenapa? Satu, kalau kita tunggu 6 sampai 7 bulan itu lama gitu loh. Yang penting kan kita udah tahu gennya itu jelas bahwa real giant gitu loh. Bukan giant abal-abal kasarnya begitu. Kemudian kalau teman-teman punya giant besar ya kan 6 cm, itu kawinnya biasanya kalau di kita ya, kawinnya itu di kolam. Jadi sama-sama 6 cm nih, male 6 cm, female 6 cm, kita ceburin ke kolam. 2-3 hari kita biarkan saja. Nanti setelah 2-3 hari baru kita cek sudah berhasil bertelur atau belum. Itu prosesnya seperti itu, lama gitu loh. Sedangkan varian-varian warna itu setiap itunya selalu update gitu loh. Ada yang istilahnya tuh 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan itu sudah berubah lagi varian warnanya. Jadi mengejar gitu loh. Bayangkan kalau cuma nungguin mau ngawinin, mau ngebreeding, tapi nunggu 6 bulan ke depan, lama gitu loh. Keburu coronanya selesai gitu loh. Ya, jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Kalau seandainya nanti beli ikan di seller siapapun, giant misalnya, Bang saya punya giant beli sama akun ini 4,5 cm, saya mau kawin tapi takut. Ya kalau gennya udah jelas kenapa harus takut? Makanya dicoba gitu loh. Kita di sini kawinin tidak perlu harus menunggu senior. Bahkan usia 4 bulan di ukuran 4 cm atau 4,5 cm kita sudah kawinkan. Tapi kenyataannya adalah anaknya besar sampai di 6 cm, 6,5 bahkan sampai 7 cm. Kayak seperti halnya ini. Ya kan? Ini tuh besar, tapi dulu kita kawininnya nggak di ukuran besar. Ini bapaknya dia itu nggak kawin segini ukurannya, nggak. Dulu bapaknya itu kawin di usia 5 cm, tapi anaknya kok bisa sampai 7 cm, yaitu gennya sudah jelas. Jadi gennya besar, kita nggak usah takut. Enaknya kawinin usia muda, satu, meminimalisir waktu, ya kan. Walaupun kelemahannya itu adalah minusnya, anaknya itu daya tahan tubuhnya lemah, ya itu resiko. Karena kenapa? Kita kan kejar waktu dong. Makanya jangan kawininnya sepasang doang, kita kawininnya paling nggak 4 atau 5 pasang. Jadi teman-teman silahkan dicoba, nggak usah bingung, nggak usah takut, dicoba. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak kita banding-bandingkan, jangan terlalu banyak kita bertanya ke sana ke sini, nanti akan pusing sendiri. Cobalah fokus sama satu titik yang kita jadikan sebagai panutan gitu loh. Misalkan kita suka sama channel YouTube-nya yang ini, kita panutan, jadi kita jadikan acuan gitu loh. Saya suka sama akun Instagram yang ini, kita jadikan acuan. Jadi nanti nggak bingung ya kan, nggak pusing kayak gitu. Jadi saran saya dari teman-teman, terkhusus yang masih sangat pemula main di dunia percubangan, yuk langsung aja dicoba. Sekarang konten kreator itu udah banyak gitu loh. Saya pribadi masih belajar, belum istilahnya jauh dikatakan berpotensi seperti petani-petani yang sudah puluhan tahun gitu loh. Seperti halnya breeder saya sudah 20 tahun lebih main ikan. Saya aja ilmu yang saya dapat itu hasil dari copy paste, hasil dari saya belajar selama 4-5 tahun sama beliau gitu loh. Jadi riwayat ikan-ikan di sini semua saya paham gitu loh. Jadi saya tahu. Ya pokoknya begitu aja dah, nggak usah lama-lama karena kalau kelamaan boros kuotanya. Ya
Lagi pula kalau saya ngomong terlalu panjang, kasihan ibu-ibu, kalau ngomong terlalu pendek kasihan bapak-bapak. Ya, pokoknya begitu aja ya. Pokoknya kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan bagaimana kayak pokoknya yang demen like, yang mau subscribe, yang kagak mau juga gak apa-apa, nonton aja, jangan komen yang kagak-kagak ya. Pokoknya begitu aja ya. Ya Gema ya. Jangan nyengir aja ya. Pokoknya begitu aja dah ya. Pokoknya saya Fahmi Wahyudi. Cukup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Yuk sama-sama kita belajar dan kita kuatkan tujuan kita untuk memajukan percobaan Indonesia. Oke, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus percobaan Indonesia. Bye bye.